Samsung Galaxy S23 FE rilis di Indonesia pada Oktober 2023. Membawakan sederet fitur flagship dengan harga yang lebih terjangkau, ini merupakan angin segar setelah Samsung memutuskan untuk tak merilis Samsung S22 FE di tahun 2022. Samsung Galaxy S23 Fan Edition ini banyak mengadopsi fitur menarik dari Samsung Galaxy S23 reguler. Namun, memangkas fitur yang dirasa tak perlu agar dapat memangkas harga rilis. Keberadaan HP ini memungkinkan pengguna merasakan sensasi HP flagship berkelas tanpa harus keluar biaya besar. Dan berikut ini, kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy S23 FE yang sudah tim Gadget merangkum. Samsung Galaxy S23 FE rilis dengan dua varian, yakni versi Snapdragon generasi pertama untuk wilayah pasar Amerika Serikat dan Exynos 2200 untuk versi global. Kendati hadir di Indonesia adalah Exynos 2200, tapi performanya tak kalah dengan versi Snapdragon. Chipset yang rilis pada tahun 2022 ini dibangun dengan fabrikasi 4 nanometer dengan sistem level cache sebesar 8 GB. Di dalam prosesornya, mencakup 8 inti CPU yang terdiri dari 1 unit Prime Cortex X2 berkecepatan 2,8 GHz dan 3 unit High Performance Cortex A710 berkecepatan 2,5 GHz serta 4 unit efisiensi daya Cortex A510 berkecepatan 1,9 GHz. Untuk dapat memenuhi kebutuhan grafis smartphone, Exynos 2200 juga ditenagai oleh kartu pengolah grafis atau GPU berupa Eclipse 920 berkekuatan 810 MHz. Melansir dari Nano Review, kekuatan Exynos 2200 terbilang gahar dengan skor AnTuTu V10 di angka 900 ribuan poin. Skor ini pun memang tak sebaik chipset flagship keluaran 2023 seperti Snapdragon 8 generasi kedua atau Dimensity 9200. Samsung Galaxy S23 FE hanya mengalami sedikit pemangkasan dari segi fitur dan kameranya jika dibandingkan dengan Galaxy S23 reguler. Masih sama-sama triple kamera, sensor utamanya pun masih menggunakan resolusi 50 megapiksel. Kamera utama 50 megapiksel tersebut memiliki bukaan f1.8 dengan focal length 24 mm dan sudah disertai dengan OIS untuk stabilisasi dan efektif saat memotret. Sebagai kamera kedua, tersedia sensor 8 megapiksel telefoto dengan focal length 75 mm dan mendukung perbesaran optis 3 kali dan digital 30 kali. Adapun kamera ketiga mengusung resolusi 12 megapiksel pada fungsi ultrawide, mampu memotret dan merekam pada bidang pandang seluas 123 derajat. Pada fitur perekaman, Samsung Galaxy S23 FE kini mendukung hingga resolusi 8K di kecepatan 24 fps. Sebuah peningkatan dari Galaxy S21 FE yang hanya didukung perekaman hingga 4K. Balik ke sisi depan, pengguna juga dapat menemukan kamera selfie 10 megapiksel yang sedikit berkurang dibandingkan 12 megapiksel pada Galaxy S23. Kamera depan ini hanya mendukung fixed focus, bukan autofocus seperti versi regulernya. Kamera depan turut mampu merekam hingga resolusi 4K. Dibandingkan dengan Samsung Galaxy S23 reguler, rupanya varian Fan Edition ini punya ukuran lebih luas. Panel yang digunakan sama-sama Dynamic AMOLED 2 kali, namun kini ukurannya melebar jadi 6,4 inci. Resolusi layarnya tak berubah, sama-sama Full HD Plus dan tepatnya 1080x2340 pixel pada aspek rasio 19,5:9. Karena edisi Fan Edition ini dibanderol dengan harga terjangkau, terdapat sejumlah pengurangan fitur pada layar smartphone. Misalnya, kecerahan puncaknya kini hanya sebesar 1450 nits, kendati ini masih tergolong sangat tinggi. Lalu, layar ponsel kini tak lagi dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus 2. Versi kaca pelindung yang digunakan varian Fan Edition ini kini menurun menjadi Gorilla Glass 5. Tingkat durabilitas tentu berkurang, namun tetap sama-sama menawarkan ketahanan terhadap benturan selain hanya koresa. Meski kapasitas baterai ponsel ini di bawah rata-rata, yakni 4500 mAh, ini masih mending dibandingkan Samsung Galaxy S23 reguler dengan baterai 3900 mAh.
Saya mewajarkan versi reguler menggunakan baterai sekecil itu karena ukuran layarnya pun 6,1 inci sehingga tak begitu makan daya. Samsung Galaxy S23 reguler dengan baterai 3900 mAh dapat meraih skor endurance rating di angka 101 jam. Menilik dari GSM Arena, ini termasuk ketahanan yang cukup baik. Mengingat varian FE punya kapasitas yang lebih besar, semestinya ketahanannya bisa lebih baik lagi. Saat membahas layar, saya sudah menyebutkan kalau perangkat dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Rupanya, lapisan ini tak diterapkan pada layar depan saja, melainkan juga pada back covernya. Walau tak sebagus Victus 2 pada Galaxy S23 reguler, namun Anda bisa ekspektasikan ketahanan bodi yang cukup oke pada varian FE ini. Sebab Gorilla Glass 5 dapat menjaga ponsel dari kerusakan setelah jatuh dari ketinggian 1,2 meter ke permukaan keras. Bodi smartphone juga dilengkapi dengan bahan material aluminium pada sisi frame yang dibangun pada desain flat. Sejumlah vendor memutuskan untuk pakai rancang bangun frame melengkung demi alasan estetika. Namun saya lebih menyenangi keputusan Samsung kali ini. Frame berbentuk datar memberikan kesan kokoh yang lebih terpatri dalam benak saya. Jika perangkat terjatuh ke lantai dengan bagian frame yang menghadap ke bawah, saya percaya bahwa kemungkinan kerusakan lebih bisa dihindari dibanding pada layar curve. Satu hal tentang ketahanan bodi yang paling saya sukai dari HP ini adalah kehadiran IP68. Sertifikasi IP rating tersebut dapat mengurangi kemungkinan rusak saat perangkat terjatuh ke dalam air sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Tak bisa dipungkiri bahwa Samsung DeX dapat menawarkan flow yang nyaris sama seperti dengan PC. Seperti saat mengetik dokumen, menulis artikel, desain grafis, bahkan edit video. Alhasil fitur ini bisa membuat siapapun merasa senang memiliki dua jenis alat elektronik berbeda dalam satu produk. Selain Samsung DeX, Anda juga bisa merasakan beragam konektivitas unggul lainnya seperti Wi-Fi 6E yang bisa didatangkan internet lebih stabil dan cepat, sensor sidik jari dalam layar, NFC, hingga Bluetooth 5.3. Namun sayang, fitur Ultra Wideband yang semula hadir pada Galaxy S23 Plus dan Ultra kini dihilangkan. Dibandingkan vendor lain, Samsung sangat memperhatikan masa update software pada setiap produknya. Pada Samsung Galaxy S23 FE, perangkat menyajikan Android 13 berantarmuka One UI 5.1. Samsung juga telah menjanjikan update versi Android hingga 4 tahun dan patch keamanan hingga 5 tahun. Artinya, HP ini akan mendukung Android 13 pada tahun 2016 atau 2017 nanti. Masa update patch keamanan juga akan berlangsung hingga tahun 2028. Samsung kini menggunakan bahasa desain yang sama untuk seluruh smartphone Galaxy buatannya. Tak peduli apakah HP tersebut Galaxy A05 di harga entry level, Galaxy A24, Galaxy A34 maupun Galaxy A54 serta Galaxy S23. Semua memiliki desain bodi belakang yang nyaris tak berbeda. Karena bodinya yang serupa dengan seri lain, Samsung Galaxy S23 FE tampak seperti kehilangan vibe eksklusif. Yang membuat Samsung Galaxy S23 FE unik dari yang lain adalah varian warnanya. Selain menawarkan graphite dan cream sebagai opsi warna hitam dan putih, HP ini juga tersedia dalam varian mint atau hijau muda dan juga purple. Samsung Galaxy S23 FE benar-benar dilepas ke pasaran tanpa adanya charger sama sekali. Lansir dari video unboxing resmi dari kanal resmi Samsung Indonesia, paket penjualan Galaxy S23 FE hanya menyertakan pin ejector, buku petunjuk, serta kabel USB-C. Buat Anda yang suka memperhatikan dunia perkembangan gawai, tentu sudah sangat tahu bahwa Samsung dan Apple merupakan dua vendor yang jarang menghadirkan fast charging super cepat. Ya, di saat industri smartphone sering menyajikan kehadiran 120 watt bahkan 240 watt, Samsung mentok-mentok hanya sediakan fast charging 45 watt. Namun tetap saja, bagi yang memiliki gaya hidup serba aktif mungkin saja tak punya banyak waktu untuk melakukan charging.
Samsung S23 FE sayangnya hanya dibekali dengan fast charging 25 watt. Disinyalir dapat mengisi baterai hingga 50% dalam waktu 30 menit. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar komputer terbaik dari Gadget Me.